Halo guys, balik lagi sama gue William dan juga Alfian dari Kudet Tech di The Lazy Monday. Akhirnya bro, bisa lihat bro. Ya. Akhirnya kita ada konten kolaborasi ya setelah sekian lama. Di sini kontennya cukup aneh karena kita men-challenge diri untuk ngerakit PC termurah di muka bumi. Termurah di muka bumi dan bisa main game. Dan harus bisa main game. Iya, dan kasih tau juga ini kan video part kedua. Ini video part kedua. Part satunya lu bisa nonton di Kudet Tech ya. Itu part yang nyari-nyari komponennya, kenapa bisa semurah ini. Dan troubleshootnya. Karena ini tentu, karena terlalu murah, tentu banyak masalahnya. Karena bisa, tapi banyak masalah. Gitu. Iya, betul. Ini contoh, gue kasih teaser ya, biar lu mau nonton part satunya. Itu adalah CPU-nya, kita beli harganya 8.000 perak. 8.000 perak? Harga nasi goreng di Jakarta, minimal paling murah, 13.000. 13.000 ya? Itu pun yang basic? Itu yang basic, telur doang, kagak ada ayam. Kagak ada ayam ya? Ini dia 8.000, Indomie aja harganya sebungkus 3.000. Ya? Jadi, lu tahu seberapa murahnya ini, oke? Dan ini untuk ngetesnya dan troubleshootnya tuh balik lagi ada di channel Kudet Tech. Ini kita mau nyobain game langsung dan gua mencoba untuk sabar download game di Steam dan ternyata Steam tuh terlalu berat untuk masalah nge-scroll library-nya juga nggak bisa. Oke, jadi gue cuma survive untuk install Counter Strike 2 which is yang nggak jalan. Ya iyalah, CS2 kan udah beda. Kan lu bisa, kalau legacy system lu bisa launch CSGO. Oh, yang lama ya? Oh gitu. Tapi for some reason CSGO-nya nggak pernah mau nyala. Gue udah coba install driver, kecuali gue install GPU asal nyala gue ya, R7200 tuh ya, itu dia mau jalan. Ya, tapi karena kan CSGO itu kan DirectX 10 atau 11 ya, sedangkan ini kan terakhir 9. DirectX 9. 9, G620 ini. Jadi memang sistemnya nggak support aja. Karena kan gue mencoba untuk ngakalin gitu ya. Oh iya. Install driver aneh yang gue temukan di internet. Iya. Tetap nggak mau jalan. Gua kira lu mau tes game yang game-game jadul gitu, ternyata lu tetap tes game yang bisa dimainin zaman sekarang juga. Iya dong, harus dong. Kalau game yang jadul terlalu gampang, game-game MS-DOS gue banyak banget. Oh banyak ya? Udah pasti jalan. Udah pasti jalan. Yang pertama kita coba main Left 4 Dead 2. Left 4 Dead 2? Itu masih enak tuh dimainin. Masih enak. Dengan catatan ya, tambahan lagi, ini passive cooling, keren nggak? Passive cooling, jadi nggak ada suara cow. Dan ini hybrid. Kenapa hybrid tuh bang? Karena kita punya FPS booster. FPS booster. Ini produk yang akan kita pakai nanti ya. Iya, jadi kalau gua nge-like FPS booster, gitu. Jadi kenceng dia. Oke. Kita tes ya. Iya. Ini di sini gue pakai SSD karena gue udah coba pakai hard disk. Sumpah gue nggak kuat. Karena gue kemarin seharian cuma mau download satu game. Berarti orang-orang yang waktu masih pakai hard disk itu menghargai waktu buat lo. Gue juga pakai hard disk. Tapi maksud gue bukan buat sistem ya, bukan buat sistem kan? Iya, tapi gue nggak dulu gue pakai hard disk nih untuk sistem gue. Tapi gue nggak inget selama itu. Iya, apa emang nggak tahu ya? Emang udah selemot itu kali ya? Iya, gue pikir karena hard disknya second kan, gue install hard disk baru. Sama. Berarti emang bukan masalah second atau baru ya? Tapi lebih ke sama aplikasi-aplikasi zaman sekarang juga sih. Iya sih. Yang udah nggak di-optimize lagi lah. Bener. Ini kita coba campaign di map. Tapi sebelum itu lu kasih tau dulu settingan grafiknya sama spesifikasinya kan lu belum. Oh iya, ntar di in-game. Di in-game aja ya? Di in-game. Ya spesifikasinya bisa lah sekarang. Bisa ya? Ini Intel Pentium G620. Intel Pentium G620. Iya. Berarti Pentium generasi kedua ya kalau nggak salah? Kayaknya dia satu lini sama Sandy Bridge. Sandy Bridge berarti generasi kedua? Generasi kedua, iya. Terus RAM-nya DDR3. 4 GB, Dual channel. Asik. RAM-nya lebih mahal daripada CPU-nya. Iya, itu sih yang dibanggakin divisi. Iya, dual channel. Untuk motherboardnya udah pasti H65. Bukan, ini kan LGA 1511. H61 ya. Iya, LGA 1155. Ini H61. Gen 2, oke. Terus PSU-nya, gue nggak tahu ini PSU apa. Ini kayaknya sih PSU dari PC Build Up. Iya. Karena mereknya Delta. Tapi harganya nggak nyampe 40.000. Nggak nyampe 40. Delta bagus loh. Bagus, PSU bagus. Nah, pakai passive cooling teman-teman, ya. Ini saking jeleknya, FPS counter kita nggak kedetek. Nggak kedetek ya? Iya. Saking di bawah 60 FPS. Iya, ini 60 ya. Ini nggak nyampe 60 ya pasti ya. Karena gue sebenarnya pengen untuk professionally ngasih lihat ini kayak gimana. Pakai MS Afterburner. Pengennya itu. Ternyata nggak bisa, Pak. Pas gue nyalain, kayak hampir setengah resource CPU gue kepake dia. Jadi kayak ya udahlah ya. Gue install Fraps. Install. Buat yang tahu Fraps tuh pasti udah tua tuh orang. Iya kan? Fraps sih. Oke.
Fraps juga nggak bisa. Nggak juga. Nggak bisa, jadi gue harus pakai mata. Untuk ngelihat kira-kira berapa FPS ya? Iya, yang ini pasti ini nggak sampai 30. Nggak sampai 30. Cuma Iya. jalan ya, bro. Maksudnya, Jalan. Ini tuh DirectX berapa kita nggak tahu ya gamenya. Ini tuh masih zaman DirectX 9. 9 ya? Ini kita lihat option ya. Oke, Video. Wah, anjir, resolusinya Full HD. Yoi, Full HD, Tapi tapi nanti kita semuanya coba tes yang lain dan dong. ini nyampur medium high. Ini settingan paling gue suka sebenarnya. Ya nggak, lu lihat lah ini PC 300.000, lu pakai medium high, bro. Oke, kita coba. Mikir lah. Anjing. Kita coba low ya. Ini kan nggak ada VGA ya, teman-teman Iya. penonton TLM ya. Maksud gua kan udah resolusinya Full HD, medium high. Filtering mode-nya aja trilinear gue. Anjing. Nggak bilinear. Goblok. Nah, oke, kita turunin resolusinya juga. Turun resolusi. Gue yakin sih. Resolusi tahun 2010 tuh 1366768. Oh, udah di atasnya Full HD ya? Di Full atasnya- HD Plus. Enggak dong, di atasnya 720. Di bawahnya oh iya. Full HD. Oh iya iya. Kan Full 768. HD Plus ya nggak sebutannya? HD plus berarti HD masuknya. Plus. HD plus, anak gadget banget. HD Plus, oke. HD aja dikasih plus. Oke, yuk. Harus sabar, jangan Oke. panik. LT enter coba. Terus kita Full screen. full screen. Jangan pakai alt enter ya. Oh, nanti otomatis ke Full HD ya? Lebih otomatis dia nge-crash kalau di alt enter. Jadi harus manual dari in-game setting, Pak. Anjir, gua kira ini nge-crash ternyata. Nah, Lebih kenceng kan? lancar. Lancar kan? Iya, lebih lancar ya. Tuh, lancar, Bro. Ini kalau kita lihat di mata ini lancar banget sih. Iya, ini tuh hampir 50 FPS lah, 40-an lah. Oke. Kalau sepenglihatan gua, karena kita nggak ada yang tahu angkanya berapa kan? Iya, ini sampai FPS meternya dari monitornya nggak kebaca ya. Nggak mau baca, dia bacanya tuh setelah 60 ke atas. Tapi ini enjoy loh, bro. Asli dah. Maksud Enjoy. gua, Kalau gua nggak ketemu sama PC zaman sekarang ya, iya, ini enjoy banget loh. iya di umur gua 10 tahun gua dikasih PC ini, bahagia gua. Ih, bisa main Left 4 Dead gitu kan. Sekarang tuh orang maunya FPS tinggi banget gitu kan. 120 gitu. Gue pengen FPS tinggi tapi bisa nggak bang di bawah 100 watt? Waduh, gila sih. Iya. Ini di bawah 100 watt. Di bawah. Iya, ini di bawah 100. Prosesornya cuma 45 watt. Kayaknya 60-an watt lah ini ya. Total ya? Iya. Lu nggak ada watt meter ya? Ada, cuman nggak bisa, Pak. Rusak, Pak. Heran Iya. bacaannya. Intinya kalau dilihat dari TDP prosesor ya di atas 40 watt lah ya, tapi di bawah 60 watt harusnya sih gitu. Kalau kita ngitung dari ini ya, apa parts yang kita pakai. Iya, iya, iya. Wah, anjir Nyaman lancar kan? sih. Nyaman, Pak. Grafik gamenya juga masih enak dilihat gitu kan. Sebenarnya gua agak bingung sih. Apa tuh? Salah satunya itu siapa sebenarnya yang mau ngerakit PC itu? Tapi ada sih, yakin gua, yakin. Iseng Yakin kali Bro ya? Will, benar. Iseng Nggak kali ya? iseng juga, maksudnya buat yang orang-orang ini ya kan gua kan audiensnya kan ya menengah ke bawah gitu kan. Sama. Ada yang anak sekolah SMP, SMK dia mau rakit PC tapi takut buat gitu. project personal gitu ya? Iya, kayak buat belajar-belajar. Ada yang malah dipakai buat server, Bro. Oh ya benar-benar. Gue cuma sebenarnya juga penasaran untuk gue install Linux. Linux. Apakah kan lebih ringan usable? ya? Iya, lebih usable nggak gitu? Karena Windows, gue udah pakai Tiny 10 ini. Tiny 10 ya ini ya. Itu udah paling enteng ya. Ini juga ya buat garis bawahi kita pakai Windows 10 tapi yang versi Tiny ya. Tiny Iya, 10. betul. Jadi dia itu udah moddingan lah. Jadi makan RAM-nya sedikit ya. Makan RAM-nya dikit. Karena ini RAM-nya cuma 4 GB, Bre. Oh, ini nih SIN RAM ini. Ini sih rame. Gua anjir, banyak. satu-satunya map yang nggak bisa gue mainin di sini tuh map konser. Oh, kenapa tuh? Banyak petasan. Kayak ini ya, kayak Minecraft tapi nyalain TNT 1000 gitu Iya, ya. tiap petasannya nyala ngedrop Nge-lag FPS-nya. ya? Jadi gue harus kalau ada petasan gue ngadep tanah. Jadi nggak kerender. Jadi Iya, kalau begini bener. FPS-nya jadi lancar nih, 60 nih. Iya. Iya, lancar banget sih. Ini kalau gue jalan gini kan nggak 60 ya. Gini jalannya. Nah, 60. Lu nggak main itu namanya, main terumpet nanti. Iya. Nah, kita coba satu game legendaris. Satu game legendaris. Oke. Ini Left 4 Dead udah jelas bisa teman-teman Iya. kalau pakai resolusi HD+. Nah, takarannya adalah 13 game sejamannya Left 4 Dead Oke. rata-rata bisa. Rata-rata bisa. Yang satu Ini angkatan tahun sama dia. Tahun berapa? 2014 sih. Enggak dong. Coba gua search dulu. Coba lu search. Left 4 Dead Nah, itu zaman gua SMP itu banyak yang mainin. Kalau di warnet kan pakai ini kan, pakai LAN kan, lokal. Iya. Biar main mabar gitu loh. Karena kan gamenya juga banyak kan. Kalau di warnet, Pak. Iya, bener lagi. Left 4 Dead 2 ya? Iya. 2009. Iya. Wajar aja sih, Iya, 2009. betul. Jadi game-game warnet di tahun itu semua bisa. Salah satunya ini, Pak. Iya, coba kita cek Pentium G620 ya? Ya. Pentium G620 2010 2011 ya atau 2012?
2013 bro. 2013. Iya berarti udah jelas bisa lah ya. Kalau di bawah generasi dia gitu. Di bawah awal generasi rilisnya. dia. Heeh. Oke, kita main apa nih? Kita main Point Blank. Point Blank. Anjing. Fun fact, Ramji editor kita masih mainin game ini bro. Anjing sampai sekarang. Iya bro. Kadang dia kalau lagi bosen ya, Iya. kan main Valorant kan ini ya kena mental ya. Mainin PB karena Biar kan mekaniknya lebih mudah. Oh, Iya. nggak pusing, Iya. nggak harus jalan pelan-pelan. Bener. Kita belum nyobain ini ya FPS Booster ya nanti di PB. Nanti di PB. Oke. Karena surprisingly ya, gue nggak ngerti kenapa. Ini mungkin gue masih terbatas knowledge-nya. Oke, kenapa? Left 4 Dead lebih lancar daripada PB. Left 4 Dead lebih lancar daripada Mungkin PB itu ada online bom. ya? Hah? Ada Mungkin di bom? PB ada bom. Karena tiap ada ngebom gua atau nge-smoke grenade gua, nge-lag. Nge-lag ya? Iya, gua ngerasanya seperti itu. Tapi gua nggak pernah, wih ada diskon nih special price. Tapi setahu gue PB tuh mentok di 60 nggak sih? Iya, mentok di 60. Mentok di 60. Dia nggak bisa lebih. Sayang banget ya, maksudnya kayak sekarang monitor 180 Hz udah murah-murah loh, Cok. Iya, siapa yang mau bikin PB 120? Iya ya, 60 juga kelihatan udah lancar banget ya. Iya. Ini grafiknya begini gitu. Ini jalan di resolusi 1366 768. Oke. Tapi video quality-nya nggak bisa lebih rendah dari 1024. Ini udah paling rendah nih. Oh. Gitu. Oke, Tapi oke. FPS bisa gue custom nih di 120, tapi katanya unstable. Jadi gue mau nggak mau default. Default aja, ya udahlah 60 aja lah ya. Iya, terus semua settingannya udah low nih, rata kiri, Accept. set. Oke. Ini viewing angle juga nih default 70. Karena kalau gue kecilin lagi jadinya nggak enak, gue gedein jadi nge-lag. View-nya lebih luas, lebih banyak yang render. Lebih banyak yang di-render, jadi nge-lag. Tapi ini menarik banget kalau buat teman-teman yang masih sekolah gitu kan, yang tiap harinya ke warnet ya. Iya. Kayak sebulan tuh ngabisin 300.000 gitu kan. Iya, buat warna doang. Buat warnet doang, maksudnya PC. sih. Maksudnya kayak, bang gua ke warnet cuma main PB doang sama YouTube-an. Oh ini, jawabannya. Iya. Monitornya pakai apa bang? TV. TV boleh pakai nih tuh, wih, lancar kan? Asik ya? Oh iya lancar sih. Heeh. Ya oke lah ya. Oke lah. Buat Walaupun gue nembak nggak kena-kena ya. Ini karena gue nggak bisa ngeliat FPS-nya, gue akan nge-stress test dia dulu. Oke. Sampai dia nge-lag banget, abis itu kita kasih FPS booster. FPS booster. Oke. Ini gua sambil pegang ya. Wah, lumayan sih, Pak. Ini lumayan ya, Bro. Lumayan ini pasif coolingnya, ibarat ini laptop lah ya, teman-teman. Ini pasif coolingnya, teman-teman. Lumayan hangat ya, teman-teman. Ya. Karena dia nggak ada pembuangan panasnya kan. Tapi Betul. tenang aja, kita nanti tes pakai FPS booster ini ya. Wah, anjir. Lancar. Oke, coba kita pasang FPS booster. Ini udah Langsung lumayan ya? patah-patah nih. Ini udah lumayan patah-patah, ya? lumayan gak nyaman nih. Baru main berapa menit anjing? Iya. Oke. FPS boosternya udah kita colok, Oke. dia udah muter. Gua pasang di sini ya. Nggak perlu sih sebenarnya, lu pegang ya. Lu kipas-kipas pakai kertas juga bisa. Gua kemarin pakai kalender. Pakai kalender. Begini-gini. Oke, ini kita udah pasang FPS booster. 60. 60. Habis itu dia hampir 60 habis itu. Ih, tapi ini anginnya kenceng sih. Iya kencang. Langsung Karena kan direct dia shot. langsung panas kan tuh. Ah. Udah. Anjir langsung lancar. Walaupun dia, gua nggak ngerti kenapa dia tetap nggak 60 sih. Karena memang ini kali ya. Gua nggak menemukan apa yang bikin dia nggak mau 60. PB itu aneh, Cuk. Karena- Gua ngaktifin MS Afterburner ya, dia Ya. turun tau FPS-nya. Iya serius deh, gua sampai bingung kan ini kenapa gue benchmark PB FPS-nya turun gitu. Ternyata karena MS Afterburner. Kalau lagi kayak gini 60 dia. Tapi kalau lagi FPS-nya nyala, dia nggak mau 60. Aneh ya. Tapi ini ngurangin stuttering. Jadi dia tuh ada kan namanya stuttering, jadi Iya, kayak iya, terus gitu kan. benar-benar. Buat yang belum tahu, nah ini kalau gue nyalain kipasnya dia nurunin stutteringnya. Walaupun lu akan tetap ketemu, karena dia akan panas lagi kan nanti kan. Panas. Ini kan dia soalnya auto nih, CPU fan-nya dia ngikutin. Nggak maksimum terus. Nggak maksimum. Ngikutin. Sebenarnya kalau lu pasang di yang fan casing sih bisa sih, nggak pakai sensor. Coba pindahin pak. Gokil nih sambil dimainin sambil kita otak-atik ya. Uki mah kena, Cok. Coba kalau Nothing yang tulus. ini tuh dia nggak pakai sensor nih yang 3 pin fan, Nggak ada PWM-nya. nggak ada PWM-nya. Nah, mentok terus nih jalan nih. Ini kan full speed jadinya. Iya. Oke. Biar sensornya nggak deteksi, jadi dia jalan full speed. Nah, ini kita pakai shotgun ya. Oke. Dia mainnya Kiki ya. Lo masih ingat Kiki? Dunyanya nggak jago sih. Tapi Emang main nggak bisa, Valorant udah nggak bisa ya? Karena Udah nggak saya bisa, Dari nggak nyala. X11 ya. Nggak mau nyala dia. Dan ini kan nggak ada secure boot, nggak ada TPM. Oh iya, minimal kan TPM 2. Heeh. Secure boot TPM 2. Jadi si Valorant udah pasti nggak jalan. Iya.
Genshin udah lu tes belum? Nggak mau jalan. Gak mau jalan juga? Pas gua download 100% CPU-nya. Waduh. Berarti emang beberapa game yang populer Emang game lama. Lu sempet tes juga game populer itu, Iya. cuma emang gak jalan? Iya. Game- Yang paling Ayo Dance jalan. Ayo Dance jalan? Jalan. Terus Grand Chess jalan. Grand Chess jalan, oke. Terus gua ada sempet download Losaga, Heeh. cuman gua nggak bisa login. Jadi gua nggak bisa ngetes. Iya, bener-bener. Jadi yang gue cobain ya game terkenalnya Left 4 Dead 2 yang sering gue liat di warnet ya, sama PB. Zaman gue masih jadi OP tuh. Game ini sih paling rame, 2. Jadi Emang harusnya sih. mewakili. Emang sih, ini game nggak tahu kenapa kagak ada matinya, bro. Heeh. Ini bahkan scene lain udah mati dia masih hidup gitu. Iya, Cok. 2,6 GHz ya dia maksimumnya ya. Iya, maksimum boostnya ya. Tapi sih kalau dari pengetesan gue sih ya udah gitu doang sih, nggak ada lagi. Nggak ada komen apa-apa juga gue perakitan ini orang 300.000. Iya, 300.000, bener. Coba lu mainin, Pi. Oh, coba. Kayaknya lu lebih jago, Pi. Gue juga nggak jago game PB sih ya. Coba kita tes ya. Lu soalnya pas muda main apa sih? Gue main PB juga, bro. SMK, bro. Mana sih yang kontrol lu mau sensitivitasnya? Tinggi banget, coy. Gua ngerasa gua nggak ada kebutuhan untuk nyeting itu sih, Pi. Orang dia begini doang. Oke, coba kita cek ya. Dan kalau buat lo yang protes, bang ini SSD mahal segala macem. SSD ada yang 147.000 kalau lo nonton konten gua PC Dispenser itu sama PC 600.000. Itu gua pakai SSD merek EOTA tuh 120 GB. Iya, Yota gue pernah pakai juga. Itu ulasannya 10.000, Pak. Anjir. Karena murah sih, murah. Yang penting SSD aja dulu. Iya, menurut cuman gua. sayangnya punya gua hilang. Jadi gua pakai yang speknya sama tapi merek Ting Group. Ini apa sih ininya, Cuk? Apanya? Apa senjatanya kurang asoy? Lah, udah selesai. Nggak ada dong yang Yang asoy. lain. Orang akun baru bikin masih tengkorak. Akun mantap, Cok. Orang yang tengkorak akunnya. Oke. Gue ngerasa kayak kalau ditambahin VGA sih makin enak sih ini sih. Iya, tapi VGA paling murah apa, Pi? Gua nggak update. Gua terakhir beli R7200. R7200 murah, GT 600 tuh, GT 640, GT 520, GT 420, 440 tuh murah tuh. Sekitar 200-300 ribu lah. Tapi itu udah dapet satu sistem ini ya? Iya, bener. Anjir. Masalahnya VGA tua itu udah susah dicari karena semua orang juga nyariin mereka. Oh, buat apa ya? Buat Ya itu juga ya? buat Server-server rakit gitu-gitu ya? Heeh. GPU asal nyala ya? GPU asal nyala. Yang nggak perlu power pin lagi gitu kan enak banget sih itu sebenarnya. Oh, ini kita di maps yang beda ya? Ini Machu Picchu. Anjay, gua masih inget. Tapi di sini lebih agak sedikit turun FPS ya, gua ngerasa. Karena lebih gede gua rasa. Lebih mapnya. gede sih ya. Nah, karena kan Burning Hall tuh lebih kayak Tertutup gitu, ya? lebih tertutup, Heeh. nggak banyak partikel-partikelnya. Ini kan kalau lu ke bawah tuh ada tong api, seinget gua. Anjir. Oke, Kayak gitu-gitu kan tetap di loading tuh sama dia tuh. Gua nggak ke pernah RAM-nya main di dia. sini sih. Lumayan lancar kalau di kondisi tertentu gitu. Tapi kalau lu nggak pernah, gue sih ngelihatnya dari perspektif kalau gue nggak pernah megang PC gue yang sekarang gitu. Nah, Itu kan hitungannya ya, wah PC Sultan gitu kan kalau Iya. kata netizen. Udah mid end lah sebenarnya lah. Buat gue sih gue acceptable sih. Gue mah yang penting punya PC sih dulu. iya sih ya. Ini zaman SMP sih berguna Iya. banget menurut Iya. gue. Ya. Gue nggak bisa main game terbaru ya gue main game lama yang gue nggak sempet mainin. Iya benar. Iya kan? Iya. Main game lama yang gue nggak sempet mainin. Sambil nabung gue mungkin nanti punya VGA kali. Tapi ini cocoknya emang buat anak SMP yang emang lagi demen-demennya main game PB gitu ya. Iya. Iya, buat hiburan di rumah. Daripada beli PC mahal-mahal kan. Karena Tapi kan kan belum- casing RGB. Belum ada penghasilan nih, ya kan? Nyisiin duit jajan gitu kan. Ya mungkin pas lebaran dia beli casing RGB atau beli VGA, dia bisa milih casing apa VGA ya gitu. VGA mahal sih jujur ya. Heeh. Kan casing lu kayak 100.000 dapet. Gue kemarin ngerakit aja dapet casing 60.000 ada. Walaupun agak karat-karat di mana-mana ya. Ini 250.000, 280.000 GT 620. GT 620. Iya, kalau misalkan di masa depan nih gitu kan, lu mau upgrade atau tambah VGA gitu. Karena ini kita udah main lumayan lama ya. Ini Iya. udah mulai berasa nge-lag-nya. Atau karena memang ini mapnya aja ya. Ini akan begini terus sih. Gue kemarin main Oh, PB gitu. 2 jam, dia akan begitu terus. Akan begini terus walaupun pakai FPS booster ya. FPS booster. Ini udah pakai FPS booster justru. Kayak gini. Kalau lu lepas dia akan semakin parah dan semakin parah dan semakin parah. Karena nggak ada sirkulasi udara kan ya. Iya. Menurut gua ya karena gua pernah ngerakit PC Kerehore ya. Paling murah berapa sih lu? Paling murah 500.000.
500.000. Emang menurut gua 500.000 itu budget paling rasional buat rakit PC sih. Masih dapat VGA. Udah dapet VGA, Cok. Pada zamannya, karena VGA bekas jadul waktu itu masih banyak. Oh iya sih, gue pas Iya. ngerakit PC 600.000 juga R7200 bertebaran aja. Iya, sekarang tuh lu cari VGA harga 200.000, 100.000 tuh gak susah nih. Ini kan 640, coba kita cari yang GT 520 ya, 520. Anjing GT Tuh 520. kan 170, 200, 185. Awan. Ini juga tokonya nggak ada ulasannya ya? Iya, kebanyakan tuh ex-user gitu, atau 420. Pokoknya yang 2020 tuh lumayan oke lah dipakai buat. Tapi kalau lu pengen main Valorant, ya ambil GT 620 tadi, harganya 300.000 tapi 60 FPS ya? 60 pasti, 60. Soalnya ini yang murah cuman G620. G620 prosesornya. i3 2040 20 berapa ya? Gue lupa no, serinya. Pokoknya Core 2100 i3 gitu. yang 2100 ya? Heeh. Itu tuh harganya langsung naik tuh. Langsung 50 Iya, 60 ribu. 2130, Core i3 2130 gitu-gitu emang lumayan sih, masih lumayan ya. Ya, oke lah buat nonton YouTube ya. Buat nonton YouTube. Buat nonton film masih bisa asal 1080 masih. Iya, tapi kalau buat main game gimana? Kalau dari lu, anjing nyetrum cowok. Kalau buat gua sebenarnya kalau gua ngeliat dari performa dia di Left 4 Dead, gua nggak nyangka point blanknya bakal jelek. Iya, gue juga bingung ya. Harusnya- Masalahnya kita nggak mungkin ngetes semua game yang di satu zaman itu kan. Iya. Left 4 Dead benar-benar. semuanya gitu. Tapi kalau gua ngeliat, karena Left 4 Dead itu hitungannya game yang cukup berat pada zaman itu. Dan cukup ramai. Iya, cukup rame, cukup berat karena salah satunya kalau lu tahu dia punya teknologi AI director yang lumayan Anjir. kayak lu tau kan yang musuh-musuh yang gendut, yang bisa Oh, ngikat, iya, itu tuh bener-bener. AI director. Dia dinamik tuh. Itu lumayan berat buat CPU. Ada AI-nya dulu ternyata. Itu udah pakai AI dari dulu, AI Dari director dulu. namanya. Itu tuh cukup berat di CPU dan dia bisa jalan di selancar itu. Gue tuh kaget tuh. Iya, tadi yang scene fight yang banyak zombinya tuh. Iya, lancar sih. gue fotoin ke Sony, dia bilang, wah, gue mau coba mainin game-game gue zaman dulu yang di DOS. Oh. Kayak Total War, terus ada Total War ya. ada Red Commander, Red Alert, terus kayak Warcraft pertama. Warcraft pertama itu masih bisa pasti ya di sini. Itu udah pasti bisa. Oke. Cuman kan gue nggak punya game orinya, yang punya Sony. Oh, punya Sony. Soalnya bisa sih gue bajak. Tapi kan Jangan lah ya. jangan berbajak lah. Iya, jangan ngebajak. PC boleh murah tapi mental harus berbayar. Bener. Makanya lu nggak install Windows 7 ya? Gue nggak nemu ISO aslinya. Wah, soalnya. Oke. Gue punya kodenya, gue nggak punya ISO-nya, gimana gue nginstalnya? Bener sih. Udah sih, kalau dari gue sih kesimpulan itu doang. Kalau untuk game gue cukup kaget, harga. Gue akan mencoba explore lagi konten kolaborasi atau konten gue sendiri untuk rakit PC kayak gini karena lucu, seru experience-nya. Seru sih, karena kita membangkitkan lagi ya yang sudah lama. Mungkin mati. kita ini kali ya, sama Rodi kita OC PC murah. OC PC murah. Iya, tapi pakai Ya kan LN2. dia kan overclock lama ya, overclocker lama Iya, ya. pakai LN2 tapi cu. Iya, suruh overclock apa gitu. Iya, nanti di gua buat main game tuh overclockan ya. Iya. Iya kan? Kemarin gua ngabisin waktu banyak sih sama Rodi Iya, ya. pasti lama sih itu. Iya. Berapa jam lo kemarin overclock? 5 jam. Oh. 5 jam kata dia itu nggak ada apa-apanya sama gue. Itu orang sebenarnya agak sabar juga sih, lumayan sabar sih Rodi sih. Gue Oh. Rod, udah kali. Kayaknya itu bukan konten buat gua kayaknya ya. Lama banget 5 jam. Lama banget, asli lama banget. Itu kamera aja sampai beberapa kali overheat sama ganti baterai. Gara-gara selama itu. Dah, sekian aja kontennya. Ini udah mulai ngalor ngidul. Yuk. Kalau ngobrol sama dia, jadi segitu aja dari gua. Kalau lu tertarik sama konten-konten kayak gini, komen aja di bawah lu mau Iya, nonton PC murah seperti apa yang akan gua rakit, atau lu mau bang collab lagi sama Mas Kudet, kayaknya dia orangnya ganteng. Ya, Boleh komennya di bawah. iya, ya. oke. Dan jangan lupa nonton part satunya di Kudet ya. Kalau ngomongin ngerakit PC murah, dia udah lebih jago, jauh lebih banyak konten PC murah di dia daripada di gua. Di gua kalau gua lagi pengen doang. Kalau di dia pasti mantep tuh, banyak tuh, Oke. ya kan? Dia juga banyak lah konten-konten hardware lainnya. Jadi Oke, sip. jangan lupa untuk nonton di dia. Thank you, part thank you. satunya. So segitu ya dari gua. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau lu mau tahu berita-berita update game baru juga bisa lihat di Instagram kita @lazymonday. Dan juga kalau mau beli merchandise game, jangan lupa kita ada Resin Cats ya. Bisa langsung dicek aja. Lu nggak mau jualan merchandise di Resin Cats? Ntar deh, kita cek dulu ya. Gue nggak punya merchandise bang. Oh, gitu ya. Oke, segitu aja dari gua. Bye-bye Bye-bye. guys.